Bullshit menjadi tuan di negeri sendiri. Slogan yang sering diteriakan oleh para calon bupati, gubernur, ataupun kepala-kepala dinas di tanah Papua. Satu kebohongan besar yang diperlihatkan kepada masyarakat. Dan anehnya, masyarakat masih percaya dengan kenyataan itu, masih percaya dengan sepenggal kata-kata bohong yang cuma diucapkan untuk mencapai dan mencari suara. Saya tidak heran karena pembelajaran politik kepada masyarakat sampai saat ini tidak terjadi, dan bahkan ada kecenderungan terjadi proses pembodohan terhadap masyarakat di tanah Papua. Ambil contoh, alkohol tidak dikontrol, bahkan tidak dilarang di beberapa kabupaten hampir seluruh tanah Papua, bahkan dengan sengaja dimasukkan untuk merusak moral generasi muda Papua. Yang paling fatal adalah bagaimana membiarkan judi merajalela di tanah yang diberkati Tuhan ini. Aneh bin ajaib. Tapi ya gimana ya, tokoh-tokoh ulama, salim ulama Papua juga seperti membiarkan ini terjadi. Saya tidak heran kalau saya katakan bahwa bullshit menjadi tuan di negeri sendiri. Satu Abu Nawas besar yang sudah diucapkan berkali-kali. Saya pikir kita sudah harus siap menjadi hamba di negeri kita sendiri. Baik, kita kembali. Sebelum kita menjadi hamba di negeri kita sendiri, saya mau memberikan saran kepada pemerintah daerah, kabupaten di seluruh tanah Papua, bagaimana membangun UKM untuk orang asli Papua. Ini yang penting dan sangat penting. Saran saya yang pertama adalah lakukan proses perubahan pola pikir. Coba buat sebuah program, melakukan program olah perubahan pola pikir, di mana masyarakat sekarang adalah masyarakat petani yang akan kita rubah menjadi petani bisnis. Hey, di luar sana produk-produk kita sudah banyak yang dibutuhkan. Ambil contoh di beberapa daerah mampu memproduksi ubi jalar dengan luar biasa. Bahkan ubi jalar merah itu sekarang sudah menempati pasar yang luar biasa di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Bahkan kekurangan produk itu, kenapa kita tidak nutup? Di zaman Covid, zaman ketika orang-orang tidak memproduksi, ambil alih, ambil di tikungan. Cepat buat program itu. Rakyat diarahkan untuk menanam tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi, dan kita ambil alih, kita tentukan harganya, kita patok memang. Kesempatan ketika daerah lain vakum, ayo kita maju. Gerakan masyarakat, apa yang tidak bisa, semua pasti bisa kalau kita mau. Itu yang pertama. Yang kedua, buka pasar domestik. Buka pasar. Anda boleh kirim tim negosiasi ke Makassar, ke Ambon, ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan produk-produk kita dengan bagus. Kalau memang sudah bisa memasuki pasar ekspor, tabrak pasar ekspor. Apalagi yang ditunggu? Zaman Covid, zaman ketika semua Pemda beristirahat, ketika semua Pemda fokus masalah Covid. Ayo kita tinggalkan Covid. Kita lanjutkan memproduksi sesuatu yang dibutuhkan daerah lain. Makanya saya katakan tutup pintu. Jangan biarkan migran masuk. Biarkan orang-orang masuk, mereka membawa masalah dari kabupaten mereka membawa masalah dari provinsi mereka datang ke tempat ini, dan kita lah yang menanggulangi. Iya kan? Kalau saya mengatakan bullshit menjadi tuan di negeri sendiri, wajar saja. Saya punya hitungan-hitungan itu. Oke? Anda punya hitungan-hitungan juga. Ayo mari kita sama-sama berhitung. 5 tahun ke depan kita menjadi daerah produsen, daerah yang mampu memproduksi. Ambil contoh, tidak usah jauh-jauh. Kita punya beberapa produk yang luar biasa, yaitu Citrifolia. Iya, Citrifolia itu luar biasa. Kenapa kita tidak kebunkan, arahkan orang kebunkan, atau ke coklat? Iya kan?
Mungkin coklat sudah diambil alih oleh Sulawesi Selatan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan mereka menjadi penentu, mereka menjadi mendominasi harga coklat di Indonesia. Kita terlambat dengan lahan ribuan bahkan jutaan hektar ini. Iya toh. Mungkin Papua kita bisa mulai dengan menanam nilam, menembus pasar nasional. Anda tahu nilam 1 kilo berapa? 600.000. Kemarin harga terendah 100.000. Itu pun masih untung. Ayo kita gerakan. Di tengah-tengah pandemi COVID ada peluang. Kenapa kita mesti duduk manis diam dan sepertinya ketakutan terhadap sesuatu yang belum jelas kelihatan? Kalau memang harus mati, apa boleh buat demi, iya kan? Kalau kita mati karena COVID itu sudah jalannya. Tetapi usaha-usaha untuk melakukan atau menyelamatkan ekonomi rakyat harus tetap berjalan. Anda tidak bisa berhenti ketika COVID ada, Anda berhenti. Tidak bisa. Kapan kita bisa bangun masyarakat kita? Ketika orang lain tidur, kita harus bangun. Waduh, tapi teorinya bagaimana ya? Lupa atau memang pura-pura lupa? Wah, saya bingung juga ini. Ada beberapa produk yang saat ini lagi naik daun, seperti tanaman porang, tanaman mengkudu, daun gelinggang, daun sirsak, bahkan buah sirsak sendiri pun. Kita coba manfaatkan bumi kita yang subur ini untuk kemakmuran banyak orang. Jangan diam. Anda sebagai calon-calon pemimpin kok diam? Bahkan ketika pilkada datang, Anda tidak pernah menyebutkan bagaimana strategi meningkatkan income masyarakat, bagaimana strategi Anda untuk meraih keberhasilan bersama rakyat. Yang Anda pikir cuma Anda dan kelompok Anda. Minta maaf bapak-bapak pemimpin yang sebentar lagi akan bertarung ini di pilkada. Saya jadi Anda, saya malu kalau tidak bisa melakukan apa-apa buat masyarakat. Iya, iya kan? Mari kita lihat. Kalau umpama kita ambil contoh Kabupaten Manokwari bisa memproduksi minyak nilam. Satu kabupaten memproduksi minyak nilam, dan kitalah yang menjadi penentu. Ketika kita bisa menguasai semua produksi nasional, maka kita akan menjadi penentu harga. Di mana produksi terbanyak ada di tangan kita, kitalah yang memonopoli pasar, kitalah yang menentukan harga, maka income masyarakat naik. Kenapa Anda takut? Menggelontorkan duit untuk membangun sentra-sentra produksi tanaman nilam itu tidak banyak. Iya kan? Yang lucu loh, ada satu kabupaten mengeluarkan duit untuk sebuah institusi 40 miliar per tahun. Terus membangun institusi baru lagi, membiayai institusi tersebut 40 miliar. Kabupaten tersebut bangun hotel. Tapi apa ada dampak langsung secara umum kepada masyarakat? Bullshit. Anda tahu nggak, yang dilatih di pusat-pusat pelatihan tenaga kerja itu adalah orang dari daerah lain. Ya tah? Betul nggak? Setelah itu orang-orang yang di sekitar ini, orang-orang oligarki yang mempengaruhi jalannya pemerintah ini, merekrut tenaga kerja dari luar daerah, dibawa masuk ke dalam daerah. Ini namanya mematikan daerahnya, mematikan orang asli Papua, mematikan orang Papua. Saudara, saya minta maaf kalau saya mengatakan orang Papua, artinya orang pendatang yang sudah lama di tanah Papua. Oke? Anda bisa paham ya kalau saya ngomong seperti itu. Ini persoalan di mana oligarki sangat berperan membuat kegagalan sebuah pemerintah. Anda jangan salah. Anda selesai kampanye, bubarkan itu tim. Tidak perlu lagi ada pengaruh dalam tim itu. Bubarkan oligarki yang Anda bangun itu. Anda tidak perlu berlama-lama dengan mereka. Karena nanti ke depannya lagi Anda bangun tim oligarki baru yang nanti ujungnya Anda bongkar. Kalau Anda masih berpegangan dengan mereka terus, wow, betapa rusaknya di daerah. Anda tahu nggak? Saya berkeliling mencari informasi setanah Papua. Kalau 1 triliun satu kabupaten, luar biasa. Ini hampir 3 triliun. Tidak ada apa-apa yang dilihat. Kalau mengatakan bangun infrastruktur, apa yang infrastruktur senilai 3 triliun? Tapi mari kita coba sisihkan sebagian, bangun ekonomi kerakyatan.